Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Din Samsudin yakin ada intervensi Jokowi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah jelas-jelas ya, beberapa pengamat dan para tokoh sudah menduga hal seperti itu. Dan kabarnya katanya ada salah satu orang yang kemudian ditelepon oleh Jokowi. Siapa mereka begitu kan? Dalam gugatan dari 01 dan 03 yang kemudian hari ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ada 3 hakim yang paling baik karena di 3 hakim beda pendapat di Mahkamah Konstitusi, seharusnya itu yang dikabulkan di situ. Ada cawi-cawi dari seorang Jokowi. Bahkan ya Profesor Din Samsudin sudah menyatakan pasti ini ada intervensi dari Jokowi terkait dengan putusan-putusan yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu. Saya kira siapa mereka? 5 orang di Mahkamah Konstitusi. Saya sudah katakan sejak awal, ya apakah mereka dekat dengan Jokowi atau orang-orang Jokowi? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat hari ini. Dan bahkan satu sisi ketika melihat Din Samsudin begitu kan, yang melihat nuansa-nuansa putusan di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian demo di mana-mana begitu kan, sudah menduga begitu kan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Mahkamah Konstitusi, sudah mendengar bahwa putusan itu akan ditolak begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya kira ya orang di tahun 2029 itu akan semakin parah kecurangan-kecurangan yang ada. Bisa saja surat suara bisa dicoblos ya, bisa saja berasumsi yang penting menang di KPU. Masalah di Mahkamah Konstitusi kita tinggal cari undang-undangnya saja begitu kan. Nomor berapa, sekian dan sebagainya. Artinya kan sudah jelas bagaimana Hotman Paris yang ngotot di situ, mana buktinya. Nah, inilah yang kemudian sudah saatnya yang tepat hari ini bahwa ya pemilu-pemilu sebelumnya pasti ada nuansa-nuansa seperti itu begitu. Maka sangat-sangat disayangkan begitu kan ya, dengan adanya seperti ini justru malah kesempatan sebagai Mahkamah Konstitusi di situ begitu untuk mencari titik temu apa yang sebenarnya terjadi di situ ya. Bahkan ini Din Samsudin yakin ada intervensi Jokowi dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang mengatakan benar katanya. Konon sebelum hari H keputusan ada yang menelpon MK. Nah itu yang mesti kita telusuri. Bagaimana respon MK ya soal tudingan Jokowi telepon hakim ya. Dengan adanya seperti itu, mari kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas ya Profesor Din Samsudin terlebih dahulu. Ini kita tinggal gelandangan politik ya, katanya begitu. Ya kita lihat saja ke depan apakah seorang Prabowo bisa ya bisa memimpin bangsa kita. Yang jelas Gibran di situ ya, potensi dari seorang Gibran, dia akan mempersiapkan 2029 begitu kan. Sekarang bisa apa coba? Itu yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan Gibran sama dengan Kiai Ma'ruf Amin yang hanya dijadikan ban serep atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah keputusan di Mahkamah Konstitusi, mari kita hormati bersama di situ. Tapi dengan adanya 3 hakim yang kemudian beda pendapat, memberikan angin segar sebenarnya bagaimana bahwa MK tidak hanya dijadikan sebagai tempat sampah begitu kan ya, yang kemudian yang diutarakan oleh Hakim Saldi Isra di situ begitu kan. Maka saya sudah memahami betul bahwa dugaan-dugaan selama ini ya orang-orang akan melihat yang penting menang di KPU. Yang penting menang di KPU. Semuanya kan berasumsi seperti itu begitu kan. Ya sangat-sangat disayangkan Mahkamah Konstitusi hari ini sudah tidak begitu dipercaya oleh rakyat Indonesia karena memberikan keputusan yang seolah-olah ya lebih dekat dengan apa yang kemudian beredar hari ini, yaitu lebih dekat dengan rezim itu begitu ya. Nggak mungkin ada intervensi katanya begitu kan ya. Toh dari awal memang orang-orang mereka semua kok cuma lagi main sandiwara saja. Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Saya kira dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Arief di situ begitu, bahwa begitu kuat dugaan-dugaan seorang Jokowi di situ begitu untuk cawe-cawe sana sini begitu kan ya. Tetapi menurut Profesor Din Samsudin pasti ada intervensi katanya. Ini Din Samsudin yakin ada intervensi Jokowi dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
Mantan Ketua Umum YPP Muhammadiyah Din Samsudin sebut ada intervensi dalam keputusan Mahkamah Konstitusi untuk sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Ia meyakini intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada MK akan membuat gugatan yang disampaikan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ditolak. Jadi mereka kenapa? Alat bukti sudah cukup ya. Para ahli, para saksi sudah cukup mereka diberikan begitu kan. Apalagi coba bayangkan. Jadi cawe-cawe ini sudah kuat di situ begitu. Ini bahkan hal tersebut disampaikan oleh Din Samsudin yang hadir dalam unjuk rasa pendukung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud di Patung Kuda. Dia menilai bahwa menceritakan soal dirinya yang beberapa tahun lalu pernah mengajukan undang-undang ke MK, namun laporan tidak pernah masuk. Ia menduga hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari seorang Jokowi. Maka terakhir saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun keputusan MK bukan kiamat, apalagi kiamat kubro di antara kita. Ini sejalan dengan Imam Besar Habib Rizik yang tadi malam saya bertemu, kata Din sebagai dikutip dari tribunnews.com. Lebih lanjut, Din Samsudin yang meminta kepada masa aksi yang datang untuk menahan diri ya hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final, termasuk tidak putus asa ketika MK sudah memutuskan hasil gugatan Pilpres 2024. Ini sudah jelas di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa asumsi kita yang penting menang di KPU begitu kan. Asumsinya kan seperti itu begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun ya di Pilpres tahun 2029. Perbanyaklah uang, perbanyaklah sembako, perbanyaklah kecurangan biar mereka di MK bisa menang begitu kan. Gampang di MK. tinggal carikan undang-undangnya saja. Tinggal carikan ini dan itu begitu kan. Toh pada hakikatnya walaupun ada kecurangan, walaupun ada sembako di tahun 2029 itu tidak akan ada buktinya kalau kita dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena ini bukan soal soal siapa yang kalah, soal siapa yang menang, tapi bagaimana soal yang kemudian mereka yang mengeluarkan uang banyak begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Berapa triliun kalau kita melihat dengan realitas pemilu hari ini begitu kan. Maka kalau di KPU menang, asumsi di Mahkamah Konstitusi kemungkinan besar mereka menang ya. Ya paling sedikit lah orang yang kemudian cari ini cari itu, hal yang biasa begitu kan. Maka yang penting menang. Karena apa? Karena data-data dari 01, 02, 03 misalnya ya bukan tidak mungkin mereka sudah punya alat bukti kecurangan bersama ya. Iya, dibandingkan kecurangannya sedikit, mending banyak saja secara terbuka saja di situ begitu kan. Ya biar bangsa kita demokrasi mengalami degradasi atau mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Toh pada hakikatnya kita jujur justru kita ya suaranya semakin anjlok di situ begitu. Nggak tahu buat apa sih ya. Ini kan menekankan demokrasi itu adalah transparansi dan kejujuran. Tapi kenapa sekarang ini melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik selama ini justru kalau menurut saya pribadi agak lebih gimana begitu kan ya. Dari tahun ke tahun yang dibicarakan adalah masalah soal kecurangan, terus kemudian sudah disampaikan bahwa ini adalah dugaan-dugaan kecurangan yang ada, tapi MK tidak pernah percaya terkait dengan itu begitu kan. Ini seharusnya ada undang-undang yang kemudian apabila ada bukti-bukti yang nyata dugaan kecurangan ya bisa saja diskualifikasi. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang kan beda. Mau diajukan ini ada kecurangan kepada Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan undang-undang. Kita itu tersandra pada undang-undang itu begitu kan. Soal kecurangan saja masih dibela, ada undang-undangnya kok begitu kan. Apalagi soal masalah kejujuran. Dan itu yang harus kita amati betul kepada bangsa kita. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti terus ya? Jangan-jangan kita itu tersandra pada oligarki atau tersandra pada undang-undang atau tersandra pada orang-orang mereka. Konon begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian punya akses yang banyak ya untuk menjadi pejabat pemerintahan atau menjadi pejabat kepala ini kepala itu harus ada orang-orang mereka. Apakah benar seperti itu begitu kan? Ini tuh kesalahan kita begitu kan. Kalau bukan orang si A tidak boleh memimpin atau tidak bisa menjadi ketua ini ketua itu dan sebagainya. Apakah kita tersandra seperti itu begitu? Lantas bagaimana anak-anak muda yang kemudian punya cemerlang di situ begitu
gitu kan ya, tentang demokrasi kepada masa depan kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.